Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mawati, NIM 1190736, Prodi Perbankan Syariah kelas 4B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ulumul Hadis. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hadis doif dan bolehkah beramal dengan hadis doif? Berikan contoh hadis doif yang bisa diamalkan dan tidak bisa diamalkan. Hadis doif adalah setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan atau tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan. Maka disebut hadis doif, atau yang bisa disebut hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu ialah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadail amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikan dalam pengajian dan majelis taklim diperbolehkan. Selanjutnya, contoh hadis dhaif yang bisa diamalkan. Yang pertama yaitu membaca Yasin bagi orang yang meninggal. Baca Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian, hadis ini dhaif, bahkan munkar. Lihat Ahkamul Jami serta Daif Abu Dawud. Yang kedua, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, tengahnya adalah mahfirah atau ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Ibnu Asakir, Dailami, dan lain-lain lewat jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu contoh hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan, yaitu memandang wajah wanita cantik dan yang hijau-hijau menambah ketajaman mata. Hadis ini palsu karena dalamnya ada rawi yang dhaif dan tidak ditemukan ada seorang ahli yang menyebutkan biografinya. Soal yang kedua yaitu apa perbedaan hadis matru', hadis munkar, dan hadis maudhu, serta hadis majul? Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu. Yang pertama yaitu hadis maudhu. Maudhu termasuk hadis yang paling parah kedaifannya. Bahkan sebetulnya maudhu bukanlah hadis karena tidak termasuk dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Sebab itu, sebagian ulama tidak memasukkan maudhu sebagai kategori hadis dhaif. Dalam maslahah hadis, maudhu berarti berita bohong yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasulullah. Contoh hadis maudhu ialah hadis yang dibuat Muhammad bin Sa'id Asyami. Dia mengatakan bahwa Hamid meriwayatkan hadis dari Anas, kemudian dari Rasulullah yang berkata, yang artinya aku penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku kecuali bila Allah menghendaki. Pernyataan di atas bukanlah perkataan Rasulullah, tetapi perkataan yang dibuat Muhammad bin Sa'id. Ini termasuk contoh hadis maudhu dan tidak boleh disebarluaskan kecuali dibarengi dengan penjelasan status hadisnya. Selanjutnya yaitu hadis matru'. Matru' ialah sebuah hadis yang
terdapat di dalam sanadnya rawi yang terduga kuat berdusta. Muhammad Tahan menjelaskan perawi hadis diduga kuat berdusta karena dua alasan. Yang pertama, hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali darinya dan bertentangan dengan kaidah umum atau prinsip umum beragama. Yang kedua, di dalam sanad hadis ditemukan seorang perawi yang dalam kehidupan sehari-harinya suka berbohong. Cara mengetahui perawi hadis berdusta atau tidak adalah dengan merujuk kitab biografi perawi hadis yang sudah didokumentasikan oleh ulama hadis. Selanjutnya yaitu hadis munkar. Ulama tidak satu suara dalam mendefinisikan hadis munkar. Ada banyak definisi hadis munkar, tetapi yang paling populer ada dua definisi, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sering salah satu suka lupa dan tampak kefasikannya, dan hadis yang diriwayatkan perawi dhaif bertentangan dengan perawi yang sikah. Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan dan berbuat fasik terang-terangan. Akibatnya hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan perawi yang sikah atau kredibel. Baiklah, selanjutnya yaitu hadis majul. Kata majul merupakan derivasi dari kata jahila atau tidak mengetahui, lawan dari kata alima atau mengetahui. Maka secara etimologi kata majul bermakna yang tidak diketahui. Sedangkan menurut istilah, perawi yang majul adalah perawi yang tidak diketahui jati dirinya atau keadaan tentang dirinya, baik dari segi kredibilitasnya atau adalahnya maupun kualitas hafalannya atau dabitnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 3, apa perbedaan antara hadis sahih li khairihi dan sahih li zatihi? Berikan masing-masing contohnya. Yang pertama yaitu hadis sahih li khairihi. Hadis sahih li khairihi adalah hadis hasan li zatihi yang dikuatkan oleh periwayatan lain yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Dinamakan sahih li khairihi karena kesahihannya tidak berasal dari sanad awal sendiri, melainkan dari masuknya sanad lain yang menguatkannya. Contoh hadis sahih li khairihi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis hasan, namun ia mempunyai beberapa jalan periwayatan sehingga derajatnya naik menjadi sahih li khairihi. Yang kedua yaitu hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung, artinya bahwa semua rawinya benar-benar mengambil dari rawi di atasnya. Yang kedua, rawi adil. Adil di sini bermakna bahwa rawi beragama Islam, telah baligh, berakal, tidak fasik dan menjaga muruah atau kehormatan. Yang ketiga yaitu rawi dabit. Dabit bermakna bahwa rawi memiliki hafalan yang kuat dan atau teliti atau cermat dalam menulis. Yang keempat yaitu selamat dari syadz. Syadz artinya adalah rawi tidak menyelisihi rawi yang lebih kredibel darinya. Yang kelima yaitu selamat dari ilat. Ia bermakna bahwa hadis tersebut selamat dari kecacatan yang dapat merusak kesahihan hadis.
Sebagai contoh adalah telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atta bin Yashar, dari Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, yakni bagi yang telah bermimpi atau yang telah baligh. Hadis riwayat Muslim. Soal yang keempat atau yang terakhir yaitu apa perbedaan hadis mukhoti, mudol, mu'alak, mursal, dan mudalas. Yang pertama yaitu perbedaannya hadis mukhoti. Hadis mukhoti menurut etimologi ialah hadis yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa hadis mukhoti adalah hadis yang gugur satu atau dua orang perawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Yang kedua yaitu hadis mudol. Menurut bahasa, hadis mudol adalah hadis yang sulit dipahami. Batasannya yang diberikan para ulama bahwa hadis mudol adalah hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Contohnya adalah hadis Imam Malik mengenai hak hamba dalam kitabnya Al-Muwatta yang berbunyi, Imam Malik berkata, telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah bahwa di dalam kitab Imam Malik tersebut tidak memaparkan dua orang rawi yang beriringan antara dia dengan Abu Hurairah. Kedua rawi yang gugur itu dapat diketahui melalui riwayat Imam Malik di luar kitab Al-Muwatta. Imam Malik meriwayatkan hadis yang sama dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan Rasulullah. Dua rawi yang gugur adalah Muhammad bin Ajlan dan ayahnya. Selanjutnya yaitu hadis mu'alak. Menurut bahasa, hadis mu'alak berarti hadis yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan atau tidak disebutkan. Selanjutnya yaitu hadis mursal. Mursal adalah hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat. Ciri hadis mursal adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh tabi'in atau baik tabi'in kecil maupun besar tanpa menyebutkan menyebutkan nama sahabat dan langsung menyebut nama Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu hadis mudalas. Hadis mudalas artinya hadis yang disembunyikan aibnya untuk ditampakkan sebagai hadis sahih padahal itu hadis dhaif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.